Welcome back to EcoPod. Selamat datang kembali di podcast kita, Bapak. Apa namanya? Keluar sekali nampaknya setelah sekian lama tidak berbincang berdua lagi. Iya. Yuk, selamat datang. Apa ya? Udah lama nggak record, jadi kaku. Nggak usah pakai pembuka lah kita ya. Nggak bakal didengar orang ini ya kalau kita pakai pembuka itu. Banyak di skip. Males jadi aku naruhnya. Malu aja lah bilang. Malu kenapa pula? Kayak agak asma-asma gitu. Iya, kayak orang bengek. Udah diam. Gak usah ikut campur kayak netizen. Siap. Nanti aku blok pakai firewallmu. Mantap. Jadi apa pembahasan kita hari ini? Apakah ada berhubungan dengan firewall? Nah, kemarin tuh kan aku udah bahas firewall untuk ngeblok situs web yang dicurigai. Sekarang kita bakal bahas cara gimana buka website yang diblok. Berarti kita bisa buka dari ini loh, yang diblok sama Kominfo ya? Oh, bisa. Ini kita naikin nggak sih? Nanti didengar mereka nggak bisa lagi kita pakai. Aman. Aman ya? Aman. Ya semoga lah, asal tidak menyinggung yang lain. Ini sekarang kita tanya dulu sama listener nih. Walaupun nggak bakal dijawab. Mereka pada tahu nggak nih kayak mana caranya? Yang sering mereka pakai untuk nonton bola itu. Bola. Iya, bola maksudnya. Cari link ini kan, streaming. Iya, link streaming bola. Streaming bola. Nggak usah julid lah, tinggal kerjaan. Kayak mana mau maju? Oke lah, tanpa berlama-lama lagi, udah 2 menit juga. Kita mulai aja. Oke, stay tune. 3, 2, 1. Nah, kalau ngeblok situs terlarang kan udah pernah gue bahas kan di podcast episode sebelumnya. Sekarang ini gimana kalau kita bahas cara buka situs terlarang? Ya, dengan cara pakai VPN. Aku denger VPN ini kayak channel TV Korea itu, Pak. Yang mana? VPN. Nggak pernah nonton drakor dia. Nggak pernah nonton rekor saya. Maklum lah, saya tahu itu Tokyo Revengers. Ibu detektif. Nah, jadi gimana nih apa ini? VPN ini apa sebenarnya? Nah, kan banyak nih situs-situs yang diblok dengan tujuan tertentu. Misalnya itu untuk alasan isi kontennya. Kayak misalnya itu situs judi, perdagangan gelap, atau situs-situs dewasa gitu lah ya kan. Tapi kan kalau bola tuh semua umur, Pak. Kenapa bola diblok juga? Iya, mungkin berkaitan dengan hak siar kali. Kayak pembatasan wilayah nonton gitu juga bisa kali ya. Iya. Dan bola itu kan ada royalti siarnya. Jadi kalau misalnya diakses semua ya nggak dapat cuan dong. Bener. Nggak kayak berbayar jadinya ini kan. Nah, betul. Ini banyak listener nih kan udah sering gitu pakai VPN. Tapi apa kalian tahu VPN itu apa sebenarnya? Jangan sering pakai tapi nggak tahu pengertian sama resikonya itu gitu kan. Kasih tahu. Jangan spoiler dong. VPN ini atau kepanjangannya itu Virtual Private Network merupakan sebuah layanan yang bikin kita ini sebagai pengguna bisa mengakses situs secara pribadi atau private melalui server jaringan orang lain gitu. Dengan kata lain, VPN ini menghubungkan komputer kita ataupun smartphone kita gitu kan ke perangkat lain di tempat yang berbeda. Jadi kita bisa mengakses internet pakai koneksi di tempat lain gitu. Dulu VPN ini sih dipakai sama perusahaan atau organisasi untuk melindungi data mereka yang sensitif. Tapi untuk saat ini ya tahu sendiri lah kita pakai itu apa kan. Apalagi kalau malam sendiri. Tengah malam gitu ya. Iya. Di kamar gitu. UCL. Oh, UCL. Ya kan, sesuai yang aku bilang tadi, tujuan orang pakai VPN dulu sama sekarang ini udah beda. Banyak sekarang orang bandel. Dari dilarang masih aja dibuka. Sama kayak siapa tuh? Iya, introspeksi diri aja lah, ya kan. Gimana? Namanya kebutuhan itu, nggak bisa dipungkiri.
Kebutuhan apa ini? Kebutuhan jasmani dan rohani. Oh, rohaninya enggak. Jasmani aja kayak. Ada pula kebutuhan rohani itu kena VPN ya, kena situs blokir ya. Yang mana tahu situs-situs yang dianggap radikal padahal bagus. Ada sih, ada. Kayak kartun yang kemarin masuk-masuk berita itu kan. Terlalu radikal. Katanya radikal. Ujung-ujungnya di blok nggak sih? Ya nggak tahu. Tapi kan bagus tuh, mendidik. Mungkin mereka nggak mau masyarakat kita terdidik agama kan? Iya. Nggak tahu lah ya, kita cari aman aja nih. Oke. Udah nggak usah bahas itu. Bentar. Jadi kan tujuan orang dulu sama sekarang pakai VPN ini kok bisa beda gitu kan pertanyaannya. Sebenarnya fungsi VPN ini apa aja sih? Nah, jadi VPN ini yang pertama itu untuk mengamankan enkripsi. Nah, jadi ya fungsinya ya biasa dipakai perusahaan lah untuk mengamankan data-data mereka gitu kan. Nah, habis itu untuk ya membaca data, pasti kan butuh kunci enkripsi. Ya, istilahnya udah dienkripsi, jadi dekripsi lah gitu kan. Iya. Nah, kalau nggak ada kunci enkripsi ini mustahil lah komputer bisa ini menguraikan data kalau terjadi brute force attack. Nah, jadi itulah salah satu yang mengamankan data. Jadi ya biasa dipakai untuk perusahaan lah, tahu lah gitu kan. Nah, habis itu yang kedua nih untuk menyamarkan lokasi keberadaan. Ini dia, ya kan nih. Sebenarnya kalau kita pakai pun kan udah menyamarkan lokasi keberadaan ya kan. Yang aturannya di Indonesia nggak tahu tiba-tiba terbaca di Rusia. Itu kita bisa keliling dunia tanpa harus melakukannya langsung. Iya, tapi ya ada batasannya sih kayaknya. Nah, habis itu dari VPN ini bertindak sebagai proxy di internet. Proxy itu apa? Nah, jadi proxy itu adalah penghubung antara komputer kita nih dengan internet. Itulah dia singkatnya. Oh, kayak bus ya Pak, yang nganter Pak ya? Iya, bisa jadi. Nah, terus Pak, isi VPN lain apa tuh? Nah, yang selanjutnya ini adalah transfer data dengan aman. Ya, berkaitan sama yang poin pertama lah, intinya tentang keamanan. Sebagai pekerja, termasuk aku nih, atau kita ya, kita pekerja. Ya pekerja sih. Freelancer. Freelance. Mocok. Gak usah gitu juga bahasa freelance aja biar lebih freelance, oke. Biar keren. Nah, diharuskan tetap bekerja di situasi kondisi yang bagaimanapun. Entah itu lagi di luar kota atau lagi ya nggak bisa datang ke kantor gitu kan. Ya, kan tetap perlu mengakses data penting dari jaringan perusahaan. Iya. Satu anak-anak IT itu yang hubungannya ke server codingan lah gitu kan. Jadi dengan alasan ya keamanan lah, memerlukan koneksi akses yang aman. Ya, salah satunya fungsi VPN ini. Jadi bisa untuk itu VPN Pak ya? Iya, bisa untuk itu dong. Jadi biar nggak sembarang orang bisa mengakses servernya. Nice, berarti kita bisa blokir server kita untuk orang-orang tertentu gitu yang bisa buka ya? Yes, that's right. Nice. Terus Pak. Nah, habis itu nih yang keberapa nih? 4 ya? 4 fungsinya itu mengakses ke konten dengan batasan wilayah penyiaran. Dari judul ini kan udah ketahuan ya bahwa situs dengan konten regional belum tentu bisa diakses dari mana aja. Betul. Jadi ya konten dari Rusia belum tentu bisa kita akses secara bebas di sini. Nah, jadi fungsi VPN itu ya untuk beralih ke server negara tertentu yang tadi kan. Jadi kita bisa mengakses situs tersebut. Ya ini kayak sinetron Rusia gitu nggak bisa kita tonton gitu kan. Dengan pakai VPN kita bisa nonton sinetron mereka gitu ya. Nah itu dia benar. Makanya kayak Ome TV kan harus pakai VPN ya. Oh iya sekarang harus pakai VPN. Iyalah. Kan nggak bisa sembarangan. Kayak siapa tuh yang YouTuber terkenal ada dia sempat bilang use VPN katanya. Jadi ya biar bisa komunikasi dengan orang Rusia. Menarik ya. Menarik dong. Warga negara lain jalur VPN. Mantap. Ini nggak usah naturalisasi udah bisa gitu ke negara lain. Ya udah dong.
Next Pak, fungsi VPN ada lagi nggak kira-kira? Ada lagi nih fungsinya. Apa tuh? Kayaknya nih yang terakhir nih. Untuk mengurangi gangguan koneksi. Gimana? Jadi kan secara umum itu VPN merupakan jaringan pribadi. Iya. Namanya udah private ya. Dan begitu ya, maka gangguan yang bakal kita temui pun bakalan minim. Oh, karena pribadi itu ya. Iya, jadi ya bisa terjadi karena VPN ini bertindak sebagai pengaman dari koneksi. Mantap juga ini. Bisa jadi pengaman dia. Biar tidak bocor. Koneksinya, Koneksi. datanya. Jadi nggak bisa dicuri orang gitu kan. Nah, iya, karena kalau bocor kan susah. Jadi kesimpulannya ini VPN ini bisa buat jaringan bersifat pribadi gitu Pak ya. Iya, Tapi bukan berarti nggak bisa dilacak kan. bukan berarti nggak bisa dilacak, tetap bisa. Karena VPN itu ujung-ujungnya kalau mau ngelacak tetap ketahuan nih sumber yang IP-nya IP, gitu ya. IP penggunanya. Tapi kan dengan pakai VPN ini data kita lebih terjamin keamanannya kan. Harusnya sih begitu. Tapi tahu nggak cara kerjanya gimana? Nah, kayaknya itu kurang tahu ya. Anda bisa menjelaskan? Iya, ini sepengetahuan saya aja Pak ya. Jadi tuh VPN nih waktu kita connect kan lah itu ke komputer kita atau ke HP kita gitu kan. Nah, layanan VPN ini langsung enkripsi data di device kita yang saat itu kita gunakan gitu. Nah, proses enkripsi ini jauh lebih cepat dibandingkan penyedia layanan internet yang biasa dipakai di WiFi gitu. Data ini dikirimkan dari sambungan yang aman, misalnya private tadi, menuju VPN. Nah, kemudian diteruskan ke destinasi atau tujuan online, kayak misalnya situs website gitu kan, atau aplikasi-aplikasi regional tadi. Website tersebut bakal nganggap kita ini datang dari server atau lokasi VPN, bukan dari di mana kita browser gitu. Contoh nih misalnya, kayak kita tinggal di Indonesia, terus layanan kita pakai itu Singapura gitu kan. Nah, lokasi yang dibaca itu ya Singapura gitu, bukan Indonesia. Jadi VPN ini bisa jadi pihak ketiga yang menghubungkan kita dengan situs tujuan tadi Pak. Gitu. Kurang lebih kayak gitulah Pak, cara pakai VPN yang aku tahu Pak, cara kerjanya. Ya sangat mendetail ya, walaupun tidak detail-detail kali gitu. Ya namanya pakai bahasa supaya orang ngerti. Kalau pakai bahasa ilmiah kan nanti takutnya ada yang nggak ngerti. Betul. Aku pun kadang nggak ngerti juga. Kalau aku ngomongnya. Iya. Tapi tahu nggak sih kalau VPN ini sebenarnya ada jenis-jenisnya juga, nggak cuma satu jenis gitu untuk semua gitu. Itulah dia. Kadang orang Indonesia ini tahu cuma VPN. VPN itu ya sama semua. Padahal kan enggak ya kan? Iya, semua kan ada jenisnya ya. Dibuat tuh pasti beda-beda ya. Benar. Gak mungkin satu jenis aja gitu. Jadi apa nih jenisnya? Nah, yang pertama nih aku tahu tuh ada yang namanya client to server VPN. Jenis ini merupakan jenis yang pertama ada gitu dari VPN, di mana kita bisa connect dengan klien dari manapun, termasuk dari rumah. Nah, hal ini bisa terjadi kalau layanan membuat tuh seolah-olah device kita itu terhubung ke perusahaan pakai kabel ekstensi, kabel LAN gitu misalnya. Nah, karyawan ini bisa menghubungi jaringan perusahaan dari rumah melalui koneksi yang aman. Tapi perlu diingat, kalau VPN klien harus diinstal dulu lah. Kan nggak mungkin kita langsung pakai gitu kan kalau nggak diinstal. Habis itu dikonfigurasi gitu. Betul. Terus. Nah, proses ini artinya melibatkan pengguna supaya bisa terkoneksi langsung dengan penyedia VPN ini. Nah, dengan begitu VPN bisa mengenkripsi data secara otomatis sebelum nanti dipakai sama usernya. Kegunaan lainnya sih ya untuk menyediakan sistem telepon bisa dipakai di mana aja gitu biar lebih efisien. Itu tadi yang pertama kan? Ini aku tahu nih, yang jenis yang kedua. Apa coba? Jadi yang kedua ini namanya SSL VPN. Nah, jadi Apa tuh panjangannya Pak? SSL. Secure Socket Layer. Oh, nah penjelasannya gimana?
Nah jadi sekarang ini kan banyak perusahaan nih yang mengalami masalah, terutama minimnya peralatan untuk karyawan yang WFH. Iya iya kan nggak mungkin perusahaan ngasih peralatan untuk WFH karyawannya gitu. Nah, that's right. Di beberapa karyawan kesulitan nih mengakses data ke komputer perusahaan. Nah, ini menyebabkan mereka harus menggunakan peralatan pribadi kayak komputer atau laptop. Jadi jenis yang dipakai untuk layanan VPN ini sebagai solusi yang biasanya diaplikasikan melalui hardware box yang sesuai. Gitu. Syaratnya cuma browser yang biasa akses HTML yang tersedia di hampir semua sistem operasi sih. Jadi ya akses yang digunakan juga dijaga dengan harus menggunakan username dan password. Jadi pakai browser gitu apa Pak ya VPN ini? Iya, jadi ya tetap harus masuk username password sih supaya bisa mengaksesnya. Iya, biar secure tadi kan. Iya. Nah, selain dua itu ada lagi nih satu nih, yang yaitu namanya side to side VPN. Cara kerjanya sih ya kurang lebih kayak gimana ya, jaringan pribadi yang dirancang untuk menyembunyikan intranet pribadi gitu. Contohnya dalam sebuah perusahaan. Nah, itu kan namanya intranet itu. Nah, hal ini bisa bikin kita mendapatkan jaringan yang aman waktu kita mengakses dari satu sumber dengan sumber yang lainnya gitu. Jadi maksudnya side VPN ini berguna kalau kita punya beberapa perusahaan ini. Lokasinya ada banyak. Kalau kita mau hubungkan ke lokasi perusahaan yang satu lain gitu. Oh, cabangnya gitu. Iya, cabang Pak. Jadi kan awalnya kita pakai LAN ini. Gimana terhubung dengan WAN perusahaan itu gitu. Jadi side to side itu kayak gitu. Di perusahaan kita satu servernya, perusahaan kita satu lagi gitu lokasinya, cabangnya satu servernya. Jadi kita bisa menghubungkan itu pakai side to side VPN ini. Itu lokasinya harus dalam satu kota itu? Enggak? Atau bisa luar pulau atau luar negara? Bisa juga, karena dia pakai WAN Pak, Wide Area Network. Bisa luas di mana aja gitu kan. Nah jadi jenis ini yang paling efektif ini dipakai untuk komunikasi di tiap departemen perusahaan supaya lancar gitu kan. Nah dengan kita pakai VPN kan kita bisa akses nih situs-situs yang nggak seharusnya nggak bisa kita akses gitu kan. Tapi apakah dengan pakai layanan VPN ini aman? Nah, aman atau enggaknya VPN ini ya tergantung sama jenis layanan VPN yang kita pakai sih. Jadi kan setiap penyedia layanan VPN tentunya punya kelebihan nih, dan tingkat keamanannya juga beda-beda nih, gitu kan? Ya tergantung sama teknologi yang dipakai sama penyedia layanan VPN juga. Semakin aman protokol yang dipakai, jadi ya semakin aman pula layanan VPN-nya secara keseluruhan. Nah, terus tergantung sama hukum dan kebijakan yang berlaku dari fungsi yang dijalankan sama layanan VPN itu sendiri. Semua penyedia layanan VPN juga berusaha sekeras mungkin untuk melindungi data dan privasi pengguna. Tapi mereka juga harus tunduk tuh sama hukum yang berlaku. Ya, beberapa negara punya perjanjian internasional lah tentang informasi penggunaan internet. Oh, jadi VPN ini juga patuh hukum gitu kan? Iya, harus patuh hukum. Sepenuhnya dilanggar gitu. Nah, selain VPN punya banyak kelebihan, ternyata VPN gratis punya risiko nih dalam penggunaannya dibanding VPN yang berbayar. Yang gratis. Nah, yang paling sering kita pakai ya? Itulah dia. Dalam muncul iklan, dibatasi coba sampai sekian kuota. Betul. Apalagi kalau ada malware gitu ya misalnya. Nah, itulah dia. Jadi belum sempat download udah tercrash. Itu pasti VPN-nya nggak ada adblock-nya tuh Pak. Iya. Habis itu ya gimana lah, udah videonya 500 MB. Besar juga tuh video. Besar. Kualitas HD, Cok. Iya ya. 4K nggak? Enggak, biasanya 1080. Sampai 500 ya Pak? Pernah gue kayak gitu dong Bapak. Durasinya sejaman. Wah, aku tahu ini Mas. Bola, rekap bola. Oh, rekap. Kalau bisa tuh 1 jam ya. Ada ini kan, ada apa? Tambahan waktu. Injury time. Iya. VPN ini ternyata juga ini Pak ya, punya resikonya itu bisa ngelacak aktivitas online kita ya. Iya pasti dong.
Terus juga bisa ngebatasi jumlah data kita ya kan. Kan sering tuh kalau kita pakai VPN jadi lambat tuh ya. Ya itu juga salah satunya. Terus aku pernah dengar nih ada yang pembajakan juga gitu device gara-gara pakai VPN. Terus bisa apa namanya? Kayaknya ada data perbankan di HP nih misalnya. Jadi kalau kita punya banking gitu, terus kita pakai VPN di HP, katanya bisa dilacak tuh Pak. Bisa disadap juga itu. Nah, kan dari yang udah aku jelasin tadi nih, ada cerita nggak nih kira-kira dari pengalaman yang pernah pakai VPN ya? Pengalaman ya. Oh. Kalau sejauh ini sih kayaknya aman-aman aja lah. Cuman kalau dari browser nih, Browsernya nih yang bermasalah nih, atau gimana? add-ons VPN ya. Oh iya, itu tiap browser tuh punya konfigurasi masing-masing sih. Iya, itulah kan udah berapa banyak jenis VPN yang aku download ini add-onsnya. Cuma? Tapi ya masih sekarang ada sih yang menurut aku bagus. Apa tuh Apa sih kira-kira? namanya? Ada shield-shieldnya gitu. Aku pakai juga tuh, Apa Hotspot namanya? Shield. Hotspot shield kan. Bagus kan. Gratis lagi. Gratis. Tapi kalau di Firefox dia agak-agak ngebug-ngebug gitu. Ngebug gimana nih? Ngebugnya itu dia kadang udah kita pakai nih, Heeh. baru diinstal, habis itu dipakai. Bisa. Besoknya udah kita close nih. Iya. Browser sama laptopnya di close, kita pakai lagi, itu dia nggak muncul. Biasanya kan ada muncul layernya itu. Iya di atas ya. Itu nggak muncul gitu. Oh, aku kalau kayak gitu dia nggak bisa dipakai di pribadi, Pak. Dia apa incognito ya? Iya, karena kalau misalnya sebelum incognito nih, udah aku hidupin dulu, baru masuk ke website incognito, karena itu udah pasti on dia. Ini aku juga gitu sih, cuman ya itulah pas sudah dibuka lagi dia nggak mau gitu, nggak muncul. Berarti memang bugnya kayak gitu ya. Nah itulah dia. Habis itu VPN yang pertama kali itu Anonymous. Anonymous, ya. Nah, itu masa-masa sekolah tuh diperkenalkan dengan dunia VPN pakai Anonymous Itu yang di smartphone atau dari di browser. browser ya? Di browser. Kalau yang di smartphone apa ya yang pernah download? Yang Turbo VPN pernah. Turbo ya, cuma turbo sih yang pernah aku pakai kalau di smartphone. Turbo, habis itu apa lagi ya? Yang sipon itu, tau nggak? Ah iya tahu Sipon. Nah yang dulu tuh dipakai katanya untuk injek kuota. Iya, injek kuota tuh dari kuota. Nggak pernah berhasil gitu. Enggak, aku juga nggak pernah sih. Cuma pernah berhasil tuh pakai Anonymous tuh. Ini tuh. Pernah pakai nggak? Enggak. Itu dulu pakai kuota Maxstream-nya Telkomsel gitu kan. Pakai Anonymous, awalnya berjalan lancar. Habis itu ada yang bocor nih dari forum gitu kan. Dia ngadu ke Telkomsel. Kalau misalnya ada celah gitu, gimana orang bisa pakai kuota ini jadi kuota biasa gitu. Akhirnya ditutup tuh server sama Telkomsel untuk pakai Anonymous. Sekarang nggak bisa lagi dah. Ih, cepu. Untuk Anda yang melapor, Anda cepu. Padahal dia pakai juga loh Pak. Itulah. Kan bisa bermanfaat untuk orang lain. Bayangkan. Aku nggak ngerti itu kenapa dia suka cepu kayak gitu. Rata-rata netizen sekarang cepu semua Pak. Ya cepu lah. Tapi tiba-tiba ya kan hilang. Apanya? Akunnya? Akunnya hilang. Ganti nama doang itu paling. Iya, biasa sih gitu supaya diserbu. Jadi kalau sekarang itu aku masih pakai sih VPN. Pakai apa sih sekarang? Ini yang dia logonya angka 1 pangkat 4. Nggak tahu Itu namanya. yang di smartphone itu ya Pak? Iya, kalau di smartphone itu namanya pun cuma 1111. Kalau smartphone aku nggak pernah pakai sekarang. Cuma ngandalin Opera doang Pak. Karena dia udah ada otomatis VPN ya. Iya. Iya Opera. Aku pakai Opera juga sih, cuma nggak tahu apa VPN yang dimana. Di pengaturan browsernya tuh ada. Diupdate, coba diupdate. Boleh. Yang lu banget dong. Jadi kan supaya lebih safety. Bro. Safety can be. Nah, kurang lebih itu tuh beberapa manfaat sama saran yang udah kami kasih lah untuk kebutuhan browsing kalian. Jadi mulai sekarang harus bijak-bijak sama pandai-pandai ya pakai VPN. Jangan semua diembat. Iya, kalau bisa yang berbayar lah kalau memang butuh ya. Harus punya modal ya Pak ya. Iya, karena gimana lah yang gratis-gratis ini kan ada resikonya. Nggak mungkin orang yang membuat VPN gratis ini tidak membutuhkan sesuatu gitu. Iya. Kita kan butuh feedback
untuk jasa yang udah kita berikan biasanya. Nah, benar, itulah dia. Jadi ya feedbacknya berupa apa? Mungkin data pribadi atau apa gitu yang bisa terekam gitu jadi stories gitu kan. Ya itu pandai-pandai lah makanya. Mungkin itu aja kali Pak ya. Ya itu aja lah. Udahlah kita berdua pamit undur diri dulu. Makasih buat yang udah ngedengerin. Maaf kalau kita ada salah-salah ngomong nih ya. Selalu dimaafkan. Insya Allah. Stay safe gitu kan. Ya vaksin yang belum vaksin Ya, ente udah belum. Ini masih tunggu deh. ada vaksin biar bisa ke mall. Iya bioskop udah mau buka ya. Udah dong. Gila. Demi bisa nonton bioskop. Makanya vaksin. Ya udah deh, segitu dulu. Makasih buat kalian udah dengerin, pantengin terus Ekopod ya. Bye Iya. sobat. Bye bye. Ciao.